Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang percakapan antara bawahan dan atasan. Bawahan di sini bisa berarti junior atau orang-orang yang usianya lebih muda daripada kita. Dan atasan di sini ya bisa berarti senior ya, atau bisa juga bos ataupun juga orang-orang yang usianya lebih tua ataupun yang kita hormati ya. Nah, untuk percakapan yang formal itu biasanya terjadi ya dari bawahan kepada atasan. Sedangkan untuk percakapan yang informal itu terjadi dari atasan kepada bawahan. Oke ya, minasan ya. Itu untuk percakapan antara bawahan dan atasan. Berikutnya, sekarang kita akan mempelajari tentang partikel no. Ya. Nah, partikel no di sini merupakan ungkapan untuk menekankan arti, tapi dalam bentuk yang informal. Ya. Nah, polanya adalah kalau kata kerja menggunakan kata kerja dasar atau disebut juga dengan futsuke. Ya, minasan masih ingat dong ya, kata kerja dasar terdiri dari kata kerja bentuk u, kata kerja bentuk a atau nai, ya, kata kerja ta dan kata kerja nakata. Ya, baru ditambahkan dengan no. Kemudian untuk kata sifat i langsung no. Ya. Nah, untuk kata sifat non i itu harus ditambahkan dengan na, baru no. Ya, jadi nano. Ya. Pun juga dengan kata benda sama, harus menggunakan na baru ditambahkan dengan no. Nano. Ya. Nah, sekarang agar kita lebih memahaminya, ayo kita lihat ke contoh kalimat yang pertama, ya, dengan menggunakan kata kerja dasar, ya, yaitu kalimatnya seperti ini. Gakko ni ikanai no? Ya. Gakko ni ikanai, ya, artinya adalah tidak pergi ke sekolah. Ya. Kita bisa bertanya dengan menggunakan tadi ya, gakko ni ikanai, artinya adalah kamu tidak pergi ke sekolah, gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih menekankan, lebih mau menegaskan, gitu ya, misalnya kamu tidak pergi ke sekolah nih, gitu ya, atau kamu tidak pergi ke sekolah ya, gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan no di akhir kalimat ya menjadi gakko ni ikanai no gitu ya. Jadi gakko ni ikanai no itu untuk menegaskan, menekankan kamu tidak pergi ke sekolah ya atau kamu tidak pergi ke sekolah nih. Oke ya. Kemudian contoh yang kedua ya untuk kata sifat i. Sore wa oishii no. Sore wa oishii. Ya, itu enak. Nah, tapi kalau kita mau menekankan itu enak tuh atau itu enak loh atau bisa juga itu enak ya. Nah, kita bisa menambahkan no di akhir kalimat. Jadinya sore wa oishii no. Ya, artinya tadi ya, itu enak tuh atau itu enak loh gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kata sifat non i. Ingat ya, harus tambahkan dengan na baru no. Ya. Contohnya, Nihongo wa kantan nano. Ya. Nihongo wa kantan. Ya. Bahasa Jepang mudah. Ya. Nah, kalau kita mau menekankan gitu ya, bahasa Jepang mudah tuh atau bahasa Jepang mudah loh. Ya, atau bahasa Jepang mudah ya. Ya, nah kita bisa menambahkan nano di akhir kalimat. Ya, jadinya Nihongo wa kantan nano. Ya, artinya tadi ya, bahasa Jepang mudah tuh atau bahasa Jepang mudah loh. Kemudian untuk yang keempat yaitu kata benda, ya ini juga ya harus tambahkan dengan na, no. Oke, contohnya vegetarian nano, ya vegetarian, gitu ya. Nah, kalau mau menekankan kamu vegetarian nih atau kamu vegetarian ya, gitu ya. Nah, jadi bahasa Jepangnya adalah tinggal tambahkan nano di akhir kalimat, ya. Vegetarian nano. Nah, itu ya minasan ya. Gunanya partikel no di akhir kalimat ya agar kita bisa menekankan arti dalam bentuk informal, ya. Bisa berarti tuh atau bisa berarti ni, ya, loh
ya pokoknya untuk yang menekankan. Oke? Kemudian kalau kita sudah bisa menggunakan partikel no di akhir kalimat ya sebagai penekanan arti ya dalam bentuk informal. Nah, sekarang ayo kita latihan percakapan ya. Nah, percakapan di sini judulnya adalah sayang sekali. Ya, maksudnya seperti apa? Ayo kita bahas ya. Nah, di sini ada percakapan antara si A dan si B ya. A-nya ini adalah laki-laki gitu ya, B-nya perempuan. Si A bertanya kepada si B, "Are? Mo tabenai no?" Are? Kok? Atau loh? Loh gitu ya. Kok? Gitu ya. Mo tabenai no? Ya, tabenai, tidak mau makan. Ya, jadi kalau mau menekankan gitu ya, sudah tidak mau makan lagi kah? Gitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, kok sudah tidak mau makan lagi kah? Gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah are mo tabenai no. Kemudian dijawab oleh si B, ya, si perempuan ini ya. Watashi ii ga yowai no. Iya. Ya, watashi saya, aku gitu ya. Ii ga yowai. I itu adalah lambung. Yowai lemah. Ii ga yowai lambungnya lemah. Jadi ii ga yowai no untuk menekankan ya bahwa lambungnya lemah nih gitu ya. Jadi lambungnya lemah nih. Bahasa Jepangnya adalah ii ga yowai no. Gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi ya oleh si B ini. Saki sukoshi tabeta oishikatta. Ya. Saki tadi, sukoshi sedikit, tabeta sudah makan. Jadi tadi sudah makan sedikit. Gitu ya. Oishikatta enak. Ya, sekali lagi ya. Kalau mau bilang tadi sudah makan sedikit, enak. Bahasa Jepangnya adalah saki sukoshi tabeta oishikatta. Nah, kemudian direspons oleh si A. Zannen dane, gitu ya. Artinya sayang sekali, ya, sayang sekali ya. Bagaimana minasang percakapannya? Cukup mudah kan ya? Nah, kalau kita sudah memahami kalimat percakapannya, ayo kita latihan percakapan ya. Seperti biasa, percakapannya dibagi menjadi 2 part ya. Part yang pertama saya sebagai A, minasang sebagai B. Part yang kedua dibalik, minasang sebagai A, saya sebagai B. Gitu ya. Oke, kita bisa mulai dari part pertama dulu ya. Dari saya sebagai A atau yang bertanya, minasang sebagai B atau yang menjawab. Oke, kita mulai ya. Are? Mou tabenai no? Dozo, silakan dijawab ya. Zannen da ne. Hai, bagus. Kemudian dibalik ya. Minasang sebagai A, saya sebagai B. Ya, percakapannya tadi dimulai dari si A bertanya kepada B ya. Kok sudah tidak mau makan lagi kah? Tuh, bahasa Jepangnya apa itu? Minasang dozo, silakan diucapkan ya. Watashi ii ga yowai no. Saki sukoshi tabeta. Oishikatta. Dozo. Oke, bagus ya. Oke, minasang, itu untuk percakapan kita kali ini. Nah, sekarang ayo agar lebih memahaminya ya. Mari kita latihan percakapan lagi ya, tapi sekarang dengan menggunakan gambar komik yang lucu nih ya. Nah, di sini tadi ya si A yang laki-laki ya, si B yang perempuan ya. Nah, si A ini bertanya kepada si B ya. Kok sudah tidak mau makan lagi kah? Ya. Bahasa Jepangnya tadi gimana minasang? Mas ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Are? Mo tabenai no? Oke, hai. Kemudian dijawab oleh si B nih. Iya, aku lambungnya lemah nih. Tadi sudah makan sedikit. Enak tuh ya. Bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Watashi ii ga yowai no. Saki sukoshi tabeta. Oishikatta. Ya. Oke, kemudian direspons oleh si A. Ya, sayang sekali ya. Sayang sekali ya. Tadi ya, bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat? Dozo. Ya, oke. Bagus. Zannen da ne. Oke, hai. Nah, itu ya si A.
Ya, si A mengatakan sayang sekali ya. Nah, padahal niatnya itu ya, padahal awalnya aku akan membagikan makananku loh. Dan ternyata ya direspons oleh si B nih, si perempuan ini ya, mau. Dan si A pun terkaget-kaget ya. Padahal tadi dia bilang lambungnya lemah dan sudah makan sedikit. Ternyata ya giliran dibilang mau membagikan makanannya ya si ceweknya mau gitu ya. Oke, itu ya minasang ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Nah, saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang. Bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasang bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Dan kalau Minasang ingin belajar bahasa Jepang dengan lebih baik lagi, Minasang bisa dapatkan buku-buku terbitan Gakushudo di official store di marketplace kesayangan kalian. Oke, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.